Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul meskipun berkumpulnya dalam kondisi online, namun insya Allah tidak akan mengurangi keindahan dan kenikmatan berkumpul di dalam majelis ilmu. Ya, insya Allah hari ini teman-teman portasi yang ada di Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan oleh IPM Purbalingga, dan hari ini kita akan membahas salah satu bab yang sangat penting, bab yang sangat fundamental, yaitu tentang materi keislaman. Final dan hasil akhir dari ajaran Islam itu adalah akhlak yang mulia, di mana Rasulullah SAW bersabda tadi, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke sini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya, hal ini juga dilanjutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan kita ketahui sebagaimana sering kita pelajari bahwa di dalam Islam itu banyak sekali dimensi akhlak. Nah, dan yang pertama, yang paling utama adalah ada akhlak kepada Allah, yang kedua ada akhlak kepada Rasulullah, yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Nah, akhlak ini harus diamalkan secara berurutan. Jangan sampai kebalik-balik. Akhlak kepada manusia dulu, baru kepada Allah. Nah, contohnya, saya mau ngasih tahu nih, salah satu akhlak yang terbalik. Ketika seseorang mulai mengedepankan akhlak kepada manusia, namun dia tidak mengedepankan akhlak kepada Allah. Contoh, ada seseorang yang membuka auratnya. Ada seseorang yang membuka auratnya. Lalu saat ditegur, kenapa kamu membuka aurat? Lalu dia mengatakan, buat apa saya menutup aurat? Yang penting saya tetap berlaku baik kepada manusia. Yang penting saya berlaku baik kepada manusia dan saya nggak perlu menutup aurat. Yang penting saya baik kepada manusia. Nah, teman-teman, menutup aurat itu adalah akhlak kepada Allah. Mematuhi ajaran Allah itu merupakan bagian dari akhlak kepada Allah. Nah, terkadang orang-orang berkata yang penting baik di hadapan manusia. Namun ketika di hadapan dengan Allah, itu merupakan sebuah akhlak yang tidak baik. Jadi membuka aurat itu bagian dari menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibenarkan seorang yang mengatakan, ya nggak apa-apa, saya membuka aurat, yang penting kepada orang lain saya baik. Nah itulah tanda-tandanya orang yang mengedepankan akhlak kepada manusia, namun kepada Allah dia tidak mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya secara bahasa akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq, yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku. Nah, teman-teman perlu diketahui, ada sesuatu hal yang unik nih dari akhlak. Jadi, yang menjadi standar dari benar tidaknya suatu akhlak, itu standarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, inilah bedanya antara akhlak dan karakter. Apabila karakter seseorang baik tidaknya, apabila menurut karakter, itu dilihat dari pandangan manusia, namun berbeda dengan akhlak. Akhlak itu baik buruknya akhlak itu dilihat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang berkata bahwa ini adalah sesuatu yang benar, tapi akhlak itu mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa itu salah, maka ini merupakan sesuatu yang melenceng menurut akhlak. Itulah bedanya akhlak dan karakter. Nah, sementara menurut Imam Al-Ghazali bahwa menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Jadi sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi itulah yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Yaitu perbuatan yang sudah ada di dalam jiwa kita. Nah, apabila seorang berbuat baik karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka itu bukanlah akhlak. Itu bukan akhlak. Tetapi karena dia melakukannya karena orang lain. Sementara akhlak itu adalah perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah merasuk dalam jiwa manusia. Saya akan memperbanyak pembahasan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik padanya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Ini sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata, "Inna kata iqaman min ahlil kitab falyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Nabi Muhammad berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, Rasul mengatakan, "Sesungguhnya aku akan mengirimmu ke tempat ahli kitab. Maka pertama kali yang hendaknya kamu ajarkan kepada mereka, kepada para penduduk Yaman adalah kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik." Meskipun semua agama mengajarkan kebaikan, namun hanya Islam, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus yang kedua adalah mengimani apa-apa yang diperintahkan untuk diimani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa mengimani sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, dan itu semualah yang dimaksud dengan rukun iman. Yang ketiga adalah menjalankan rukun Islam. Menjalankan rukun-rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, itu merupakan bagian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, meyakini bahwa semua ketentuan Allah adalah yang terbaik. Nah, ini yang penting. Meyakini bahwa semua ketentuan Allah adalah yang terbaik dalam syariat maupun takdir. Bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah mulai mereka menganggap bahwa syariat Islam itu tidak adil. Misalnya contoh, jangan sampai kita berkata demikian karena perkataan itu merupakan akhlak yang tidak baik kepada Allah. Mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak adil untuk kaum perempuan misalnya. Ini auratnya laki-laki sampai pusar terus sampai lutut doang. Sementara auratnya perempuan pun seluruh tubuh. Ini nggak adil dong. Nah, orang-orang yang seperti itu seharusnya kita tidak mengucapkan hal yang demikian gitu. Terus contohnya lagi, kenapa Nabi dan Rasul? Kenapa Nabi dan Rasul semuanya diambil dari laki-laki? Perempuan nggak ada yang jadi Nabi, perempuan nggak ada yang jadi Rasul. Oh, Allah itu nggak adil. Nah, ini sesuatu yang seharusnya kita tidak mengatakan demikian. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Adil dalam syariat maupun dalam ketentuannya. Allah tetaplah zat yang maha adil dan keadilannya adalah baik untuk semuanya. Semua ketentuan Allah adalah baik apabila kita menjalankannya. Ini merupakan hadis yang sudah sangat terkenal, hadis Arba'in nomor 2. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidul bayadi. Dan akhirnya ini merupakan hadis tentang malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu hari Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama sahabatnya, lalu datanglah malaikat Jibril kepadanya. Lalu malaikat Jibril berkata, "Waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah SAW, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila." Jadi ini merupakan bagian dari rukun Islam. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu beliau berkata lagi, malaikat Jibril, "Fa'akhbirni 'anil iman, qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nah, ini yang terakhir adalah rukun iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Yaitu an tu'minu billah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar, baik itu baik maupun buruknya. Dan yang terakhir Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri minas sa'il? Apakah kamu tahu tadi siapa orang yang datang bertanya kepada kita?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Umar bin Khattab berkata, Allah dan Rasulnya lebih paham. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bahwasanya tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril. Beliau sedang mengajarkan kepada kita tentang agama kita. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah bahwasanya dengan belajar tauhid kita merupakan sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fondasi beragama dan syarat diterimanya ibadah. Yang ketiga adalah tauhid, bahwasanya tauhid adalah dakwah pertama dan utama para nabi dan rasul serta wali-wali Allah. Dan selanjutnya yaitu tauhid merupakan jaminan untuk masuk surga. Man asy'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Dengan mendapat syafaat Nabi. Ini juga sekaligus kita membahas poin yang selanjutnya. Jadi orang yang bertauhid mereka akan mendapatkan jaminan masuk surga dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita persingkat saja, membentuk kepatuhan kepada syariat yang diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi manusia yang bertauhid adalah hidayah yang agung. Kita lanjutkan akhlak kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi kita telah beriman kepada Allah, maka kita beriman selanjutnya adalah kita akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada Rasulullah yang pertama adalah mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Dan selanjutnya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan merupakan bagian dari golonganku. Nah, itu yang pertama sebagai sunnah Rasulullah. Dan yang selanjutnya bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan dengan solawat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, misalnya dengan lafal-lafal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Itu yang pertama. Ada juga yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga yang panjang sampai wa ala ali Ibrahim gitu. Jadi ada tiga tahapan utama dalam akhlak kepada Rasulullah.
Tadi yang pertama adalah mencintai Rasulullah, mencintai dan memuliakan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila ada Rasul dihina, maka kita wajib untuk membela kehormatan Rasulullah SAW. Ini ada sebuah pemahaman yang sangat keliru ya. Jadi ada seseorang yang mengatakan gini, kenapa harus marah ketika Rasulullah dihina? Padahal Rasulullah itu adalah orang yang begitu penyabar ketika dihina gitu. Jadi Rasulullah saja sabar, kok kita umatnya marah-marah. Nah, ini sebuah pemahaman yang keliru. Ketika Rasulullah SAW bersabar, itu adalah sikap beliau sebagai Rasul. Sikap beliau sebagai Rasul. Sementara kita adalah umatnya. Maka kita bersikap sebagaimana umatnya. Bukan kita bersikap sebagai Rasul yang bersabar gitu. Tapi kita bersikap sebagai umatnya. Bagaimana Rasulullah ketika dihina, misalnya oleh, misalnya pernah dulu dihina oleh sebagian dari warga Perancis, saya menghina Rasulullah dengan membuat karikatur yang menghina Nabi. Maka kita wajib membela, baik itu dengan story Facebook, story WA, membela di story Instagram, mendoakan agar Rasulullah untuk senantiasa dimuliakan. Itu juga bagian dari melakukan pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Itu ya mungkin tambahan akhlak kepada Rasulullah. Jadi intinya. Maka selanjutnya itu adalah akhlak kepada manusia, yaitu dengan bersikap rahmat kepada seluruh manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan dan nasihat-nasihat yang baik serta dengan perdebatan-perdebatan yang baik. Itu yaitu dengan bersikap rahmat kepada seluruh manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, anak-anak yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, kesimpulannya adalah bahwasanya ajaran Islam secara keseluruhan terbagi menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam akhlak kepada Allah itu banyak sekali ya, bertakwa kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Sementara yang kedua adalah akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakan Nabi, mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi, dan membela kehormatan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah akhlak kepada manusia, di mana akhlak kepada manusia itu merupakan buah dari tauhid dan buah dari akhlak kepada Rasulullah. Maka jadilah kita sebagai manusia yang memiliki sifat rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Hidayah.